Sahabat Merasat, welcome to Morning Meeting pagi hari ini, Jumat 20 September 2024 bersama saya Ardina Glenda. Perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan update dari sektor otomotif yang akan disampaikan secara langsung oleh research analis kami, Christopher Rusli, live dari studio Merasat Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Chris. Halo, pagi Glenda. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Oke, pagi hari ini kita mau dengar langsung nih update dari Chris mengenai sektor favorit Chris mungkin ya, sektor otomotif. So far gimana nih? Oke, jadi kalau untuk sektor otomotif kita bahas untuk penjualan four wheels wholesale-nya ya. Jadi kalau untuk kita lihat di sini, untuk four wheel wholesale sebetulnya ada peningkatan di bulan Agustus, tetapi yang kita lihat adalah trennya ada yang patah ya. Jadi di mana pada bulan Maret itu pertumbuhan penjualan mobil dibandingkan tahun lalu itu naik terus ya. Jadi terakhir itu pada bulan Juli itu dibandingkan tahun lalu cuma beda sekitar 7%, tapi sekarang turun lagi ke 14%. Jadi menurut kita sebetulnya ini tanda yang begitu kurang bagus ya, biarpun adanya pertumbuhan secara bulanan ke bulan Agustus. Nah, kalau kita ngelihat untuk Astra sendiri, Astra ini market share-nya pun juga turun ya, yang dimana bulan kemarin itu 59%, tapi sekarang itu cuma di 55%. Nah, jadi ini sebetulnya agak mengkhawatirkan, biarpun penjualan mobil tetap bagus, sebetulnya ada peningkatan ya. Kalau kita lihat di sini, ini overall view-nya untuk dari brand-brand terbesar yaitu Toyota, Daihatsu dan lain-lain ya. Yang kita lihat di sini sebetulnya untuk secara bulanan Toyota dan Daihatsu ini malah ada penurunan penjualan mobilnya. Dan yang kita melihat sebetulnya Honda, Mitsubishi dan juga Hyundai ini justru yang mengalami peningkatan ya. Jadi kalau kita lihat peningkatan penjualan mobil pada bulan Agustus ini kelihatannya ditopang oleh brand-brand yang di luar Astra. Kalau kita ngomongin adanya pergeseran pangsa pasar nih ya, kita mau ngomongin juga tentu ada EV, yaitu betul. BEV dan HEV gitu ya. Itu penjualannya sendiri bagaimana sih? Apakah masih bertumbuh nih, Chris? Oke, nah jadi kalau yang untuk BEV dan HEV justru menurut kita lebih bagus ya. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya pertumbuhan BEV dan HEV masih cukup bagus. Kalau kita lihat di sini ya, ini kalau untuk HEV dulu. Kalau untuk HEV pertumbuhannya di sekitar 23%. Kalau untuk BEV sebetulnya juga di 23% secara bulanannya. Tapi kalau secara tahunannya pertumbuhan BEV lebih bagus di triple digit sekitar 200% dibandingkan kalau untuk HEV sebetulnya ada penurunan. Nah, kalau kita melihat di sini, sebetulnya penetration rate untuk HEV dan BEV masih cukup tinggi. HEV dan BEV ini penetration rate-nya naik terus sejak bulan Mei ya. Dan ini cukup bagus. Kalau HEV di 8%, BEV udah mencapai 7%. Ekspektasi kita mungkin sampai akhir tahun harusnya di HEV di angka sekitar 8,5% dan untuk BEV juga di angka 8%. Jadi overall sebetulnya cukup bagus, dan kalau kita lihat sales terbagusnya untuk HEV tetap masih ada di brand Toyota, yaitu Innova Zenix. Kalau untuk BEV sebetulnya yang tinggi itu adalah pemain baru yaitu BYD ya. Mungkin sekian untuk outlook EV. Oke, nah tahun 2024 ini kan hanya tersisa sekitar 4 bulan ya Chris ya. Nah, so far nanti sampai dengan akhir tahun, kira-kira prediksi untuk sektor otomotif sendiri dari Chris atau tim Merasat itu seperti apa sih? Oke, nah jadi begini, kalau untuk outlook-nya sampai akhir tahun ya, sebetulnya kita sih masih cukup positif. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya pertumbuhan untuk second quarter sebetulnya historically dari mungkin tahun 2021 ya, setelah COVID itu lebih bagus dibandingkan first half. Jadi paruh kedua itu selalu lebih bagus. Jadi ekspektasi kita tahun ini pun juga akan demikian. Tapi yang sebetulnya agak mengkhawatirkan adalah pada bulan Juli dan Agustus penjualan mobilnya itu tidak sekuat yang kita antisipasikan. Karena sebetulnya kan adanya event Gaikindo dan juga banyak diskon, tapi malah penjualan mobil tidak begitu naik begitu tinggi. Kemungkinan besar ini karena purchasing power dari masyarakat yang belum pulih. Nah, jadi ekspektasi kita untuk let's say bulan depan harusnya penjualan mobilnya tetap ada peningkatan tapi sangat tipis. Tidak tinggi dibandingkan tahun lalu. Ya, jadi sebetulnya overall
kemungkinan besar masih akan mencapai target kita yaitu 852.000 pada akhir tahun. Tapi kemungkinan besar akan mepet-mepet lah, mungkin kurang plus minus sekitar 10.000 unit. Nah, jadi mungkin untuk outlook sektornya demikian. Tapi kalau untuk sahamnya, menurut kita sih sebetulnya top pick kita masih di Astra ya. Karena kalau kita lihat Astra punya forward PE, ini pun masih di bawah negative one standard deviation. Dan ini kita udah masuk target price kita di Mirae Asset itu adalah di 6.050. Dan projection ini adalah sangat konservatif. Kita menggunakan penjualan mobil estimasinya di sekitar 852.000, di mana di luar dan juga Gaikindo masih projection sekitar 900.000. Ya. Baiklah, terima kasih Chris untuk update-nya pagi hari ini. Oke, thank you.